Tapi ulo salam mulya. Nun sewu Mbah, dengan adanya wabah corona ini kok bisa berujung pada tidak diperbolehkannya tempat ibadat untuk berjamaah. Bagaimana pandangan kaum hadi secara lahir dan batin? Wilahing jati nuhoni hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ya tidak cuma tempat ibadat saja, dalang juga nggak boleh, artis apalagi gitu. Namun memang pertanyaan itu menarik dikupas karena pada prinsipnya manusia dicipta, dalam sebuah ayat dikatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Nah, beribadat ini sebenarnya kan kunci inti daripada diciptakannya jin dan manusia. Lah mengapa yang kaitannya dengan ibadat sekarang kok bisa dikatakan tidak diperbolehkan secara bersama-sama, kasarnya ngomong seperti itu. Nah, menurut saya adalah kurangnya hayat para pemangku adat ibadat, atau para pemuka ibadat. Saya tidak mengatakan agama A, B, C, D karena di situ ada sanksi tertentu yang katanya penistaan agama. Yang jelas para yang meyakini adanya kitab suci atau kitab yang disucikan itu dan para penganut tertentu ini sudah tidak ada bobot ibadatnya. Jadi kuncinya tidak ada bobot ibadatnya. Lah, bobot ibadat ini tidak mungkin akan ketemu jika seseorang itu tidak mau introspeksi, tidak mau mawas diri, tidak mau menggali lebih jauh. Dianggapnya orang yang telah hafal ayat-ayat suci, ini telah menguasai keimanan, ini telah menguasai segala-galanya. Tidak. Yang namanya iman itu ada prerogatif. Hubungannya antara si A, artinya si makhluk, yang namanya manusia itu, langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tidak bisa yang namanya iman itu dikatakan, wah itu ahli ibadah pasti beriman. Belum tentu. Sebab ibadat. Nah sekarang kuncinya adalah kata ibadah. Atau ibadat. Kalau kita lugunya itu ibadat. Apa sih itu ibadat? Apa sih itu amal? Sampai sekarang definisi dari itu belum diketemukan. Makanya ketika saya bertanya, hei manusia, kamu pernah beribadah apa? Kamu pernah beramal apa? Saya bertanya kepada si A atau pemimpin desa atau pemimpin kabupaten, bupati. Hei bupati, kamu pernah beribadah apa? Kamu pernah beramal apa? Bingung jawabnya. Karena memang power daripada ibadah itu sekarang terjadi rekayasa, sehingga tidak bisa dibendungnya perasaan manusia yang seolah-olah mendambakan peribadatan yang sejati, tapi tidak ketemu, tidak terbendungnya ini secara tidak langsung diterima oleh Tuhan, karena suara Tuhan adalah suara orang banyak, adalah suara Tuhan. Nah, penderitaan masyarakat sekarang dengan adanya kepalsuan ibadah itu, artinya manusia itu nggak bisa main-main dalam urusan ibadah, dalam urusan iman apalagi itu nggak bisa main-main, nggak bisa disandiwara, nggak bisa didramatisir, nggak bisa dipura-pura. Artinya ibadat ini harus betul-betul ada bobotnya. Ketika ini masyarakat sudah menjerit, menangis, ya maaf kalau boleh saya ngomong, masyarakat sekarang itu sudah luar biasa bebannya. Dibebani iuran negara berupa pajak, dibebani iuran, maaf kalau saya boleh saya ngomong, agama,
dibebani iuran lagi oleh pendidikan-pendidikan yang lain dan ini sudah sangat sangat berat. Artinya Tuhan menilai langsung sehingga menegur para pemuka-pemuka agama, kasarnya ngomong, untuk bisa memperbaiki, merevitalisasi ibadah itu sendiri. Jadi secara berjamaah katanya yang ganjarannya sekian, itu kan baru katanya, dan itu tidak tertulis dalam ayat-ayat sucinya. Justru itu tertulis dalam sebuah kisah-kisah yang bila saya mengatakan bobot ibadat itu tidak tergantung kepada aktivitasnya atau gayanya atau penampilannya, tapi justru bobot ibadat itu tergantung kepada jiwanya. Jiwa seseorang bagaimana saya ingin ibadah. Nah, munculnya itu ingin, berarti bertujuan, hidayah, bukan karena rayuan orang, bukan karena iming-iming, bukan karena apa. Sekarang dalam kondisi yang demikian, semestinya para ahlul ibadah, para orang yang betul-betul ibadah itu tidak cukup hauliyah ya, hanya ucapan, tidak cukup maliyah, tapi justru kepada perilaku bilhal. Nah, perilaku ibadah ini yang kita anukan adalah memberikan contoh keteladanan yang baik, nah, sehingga bisa menemukan iman. Sebab iman dulu apa ibadah dulu? Sekarang manusia ibadah dulu, lucu kan? Harusnya beriman dulu baru beribadah. Apa tujuanmu mempelajari ayat suci? Apa tujuanmu mempelajari, ibaratnya bersekolah itu mempelajari ilmu? Apa tujuannya dulu? Tujuan iman ini apa? Nah, kalau sudah tujuannya dari iman, tidak mungkin akan mutlak komersialisasi. Tidak mungkin akan, maaf kalau boleh saya ngomong, menjual tenaga saja, bekerja saja itu kalau tidak diniati iman, pasti menjual tenaga akhirnya. Loh, berani-beraninya manusia itu menjual kanugrahannya Tuhan. Tenaga ini kan nggak beli aslinya, rasa juga nggak beli. Nah, sekarang dijual belikan, dikategorisasikan, ini orang belilmu, ini orang apalah. Nah, sebenarnya ini bobot ibadah timbul dari niat. Jadi pernahkah kamu beribadah apa? Pernahkah kamu beramal apa? Ketika saya tanya, Pak Bupati, mamanya, pernah beribadah apa kamu? Pernah beramal apa untuk negaramu? Bupati, Presiden, bingung jawabnya. Karena memang dia belum pernah melakukan yang murni saya dalam urusan ini, niat beribadah. Coba kalau orang satu orang mengentaskan orang satu yang cara bahasa awamnya itu di bawah garis kemiskinan, awam. Tapi kalau itu yang ekonomi lemah, orang tuna tanah, tuna rumah, nah, satu orang mengentaskan satu bagi yang mampu pada layaknya. Niscaya Indonesia itu lepas dari ibaratnya garis keterpurukan. Nah, masyarakatnya ini terlepas dari garis keterpurukan, sehingga muncullah semangat bersama, membangun negara bersama, memberikan kebaikan bersama, tidak gila puja. Ya, namanya orang beriman tidak mungkin akan gila puja, tidak mungkin akan kalah oleh duit, tidak mungkin akan kalah oleh sorot mewah. Nah, sekarang yang mengajarkan iman ini pada, woi kamu hafal ini, ayat suci ini, ternyata di dalamnya adalah berisi muatan-muatan komersialisasi, sehingga tidak kurang para pemuka agama yang naikannya Pajero, yang mobilnya mewah-mewah, yang tempat untuk murid-muridnya ini bermegah-megah lah. Padahal secara rasionya orang beriman, ya tidak demikian loh. Tidak demikian. Karena apa? Iman kok ditipu dengan segelintir, maaf, kalau itu dalam Islam ya pondok pesantren. Nah, berarti sekarang ulama sekarang itu sudah kalah oleh sorot mewah. Kalah oleh sorot mewah, hanya ditipu dengan muridnya banyak, masjidnya bagus, tempat pondoknya itu terus wah, takut, namanya jelek gitu. Padahal sikap beriman itu tidak demikian. Sifat beriman itu
membiasakan dicela, membiasakan dipuja, karena itu bukan tujuan dari iman. Dicela atau dipuja sama saja. Lah di mana-mana sekarang iman itu ada kopiannya. Artinya begini, ketika salah satu saja orang yang beriman mencetuskan sebuah ajaran keimanan, saya tidak mengatakan itu baik Islam, Kristen, Hindu, wah ini semua orang ini ingin hasratnya meniru, tapi tidak mungkinlah dia itu akan bisa seperti itu, karena dia memang niatnya itu sudah beda. Artinya niatnya tidak untuk menggali iman, tapi justru di situ adalah menggali popularitas. Yang namanya orang beriman tidak mungkin akan kalah oleh popularitas. Tidak popularitas, selalu tidak beriman, apa itu? Ya kan? Nah, ketika saya tanya, nggak usah itu, kepada yang terhormat Bapak Jokowi, Pak Jokowi, pernah beribadah apa? Pernah beramal apa kamu? Lewang sekarang, hari raya Idul Korban, seorang pemimpin negara, korban sapi yang besarnya, berapa itu? Itu satu negara lihat semua, dengar semua, bayangkan di mana bobot imannya. Artinya memang ini dalam urusan ini menurut saya wahana introspeksi bagi para pemuka kitab suci, bagi para pemuka ya kasarnya ngomong agama lah. Itu untuk introspeksi, mawas diri, diri kita sudah bobot iman kita itu sejauh mana. Hanya karena virus corona loh, seolah-olah itu menakutkan sekali. Nah, tapi kalau orang beriman menghadapi dengan imannya, ya mujahadah mungkin, atau istikharah mungkin, atau munajat kalau istilah saya, munajat berwudu, untuk bisa menemukan, merantai ke langit, tanya kepada yang maha kuasa, nah, nanti di situ pasti akan turun petunjuk. Kalau orang dulu, orang kita, ya orang kaum Badi yang aslinya, karena harus jujur, kaum Badi itu adalah tuan rumah dari seluruh agama. Walaupun mereka menganggap kita tidak bertuhan, tapi yang penting kenyataannya bahwa kesederhanaan itu tidak mungkin akan dimiliki oleh mereka, tapi tetap kita kaum Badi. Kaum Badi itu kaum yang sebenarnya punya iman, tapi mau dikatakan tidak beriman, tidak apa-apa. Tapi pada realitanya, segala bentuk apapun ini harus kembalikan kepada fitrah. Tidak mungkin iman. Iman ini nggak bisa untuk main-main. Iman ini nggak bisa untuk sandiwara. Iman itu nggak bisa ditukar dengan rupiah. Iman itu nggak bisa ibaratnya ditukar dengan apapun di muka bumi ini. Kecuali hanya ingin meningkatkan. Sekarang meningkatkan iman, setelah iman itu pasti takwa. Orang yang sudah beriman tentu akan menginjak jalannya agama. Tapi kalau orang beragama belum tentu itu beriman. Ini yang harus objektif kita mengatakan, sehingga jangan tidak mau menerima kritik. Siapapun jangan tidak mau menerima kritik, karena bobot ibadat itu memang susah. Tidak bisa diukur dengan megahnya gedung, mobilnya mewah, nggak bisa. Jadi intinya yang namanya tidak diperkenankannya sementara tempat-tempat ibadat ini untuk berjamaah, menurut saya adalah para pemuka agama khususnya kaum Brahmana ini, menurut saya adalah untuk introspeksi, untuk mawas diri, apakah sudah pas. Bukan benar loh, tapi apakah sudah pas dalam beribadah. Saya rasa demikian menurut pandangan saya. Jadi tidaklah berlebihan cakrawala saya, hanya masing-masing pemuka agama, pemuka penghafal kitab suci itu harus introspeksi di mana kelemahannya. Jadi harus meningkatkan bobot ibadatnya sehingga betul-betul akan bermanfaat untuk sesama. Saya rasa demikian uraian dari saya. Semoga bermanfaat bagi khalayak untuk kita masing-masing menghayat. Ayat suci itu harus dihayati, kemudian kita hajati bersama sehingga bermanfaat. Terima kasih. Mandono rasa matur isi kangen piti
kami